Nah, mulai kan biasanya memang kan kalau di dalam tradisi bahkan di Jawa pun dipantang kan jangan bunuh apa-apa sesuatu selama hamil kan gitu kan. Ya, suami nggak boleh mancing. Nah ya ya itu makanya kan sebenarnya bagian dari ini loh dampak. Cuma kan bahasanya agak rancu nih secara pengetahuan umum seolah-olah nanti karmanya ke anaknya gitu kan gitu. Padahal bukan soal itu. Padahal soal kita ini yang jaga sendiri kan. Dari proses kita ini untuk jaga keselamatan ibunya yang mau melahirkan kan gitu. Tapi kan cerita karmanya ini dihubung-hubungkan ke mana-mana kayak si ngaco. Oh nanti karma anaknya kamu kalau apa bunuh ini nanti anakmu kayak gini. Kalau bunuh itu sesuatu yang lain bentuknya anakmu bisa seperti ini gitu. Ya bukan itu kan. Tapi lebih ke orang tuanya, calon ibu atau calon bapaknya ini dengan menjaga sila, menjaga perilakunya ini akan membuat proses sampai lahir itu lebih baik, lebih lancar, tidak menyulitkan kan itu yang diharapkan. Saya tidak tahu ini percaya tidak percaya itu bulik saya sendiri yang bilang. Bulik saya itu orang Muslim. Tapi tahu kan dulu zaman dulu di TV itu ada apa film Sun Wukong ya berseri itu kan sampai nggak habis-habis itu. Nah, itu katanya ketika melahirkan yang dia ingat itu malah ini Amitabha. Gara-gara dia ingat Sun Wukong ngulang-ngulang kata Amitabha. Itu waktu mau melahirkan Amitabha. Dan Muslim, saya berbeda. Dia cerita sendiri ke saya. Habis itu katanya lancar, nggak sakit. Mau bilang apa? Keyakinannya begitu. Yang diingat itu anaknya kembar lagi keluar. Dua orang. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Kalau ditanya pasti dikonfirmasi benar. Tapi anaknya nggak dekat dengan Buddha? Enggak sama sekali. Dan memang nggak ada urusan memang itu. Ini kan masalah momentumnya saat itu kan. Ya, kayak kan biasanya namanya kalau tuh jodoh ya karma jodoh. Ya, karmane petuk. Karmane petuk aja. Nah, Saat itu. petuk itu mana ada tak ini. Bisa mendengarkan Petuk. itu kan kadang-kadang kan ada karma. Ini tak petuk itu lagi. Anaknya juga. Saat masak. Mungkin saja. Tapi kemudian kan lingkungan mempengaruhi. Lingkungan, apakah mendukung terus kita di lingkungan itu berkembang pengetahuannya, wawasannya atau ajarannya itu. Kalau tidak ya jadi lain ceritanya. Kalau di buku ini ada doa tentang itu juga enggak, maksudnya kan biasanya kita pernah dengar ya kalau mau berencana untuk memiliki anak, mengandung dan sebagainya, biasanya ada doa supaya jiwa yang masuk ke dalam sang janin itu yang cocok dengan orang tuanya, yang memiliki jiwa-jiwa luhur yang bagus misalnya gitu, ada nggak? Di Parita ini kayaknya nggak ada. Setahu saya nggak ada di Parita ini. Tapi ada buku lain sih itu. Tapi bukan Buddhis. Oh. Tapi buku spiritual lain. Saya ada buku kuno. Lain kali tak kasih kopiannya. Tentang harapan supaya kalau melahirkan ini dikondisikan yang lahir itu dari kelahiran makhluk-makhluk yang berkualitas kan dari kehidupan lampau gitu kan. Nah, itu kalau nggak salah kita pernah dengarnya di Vajra. Iya, di Vajra sih sering gitu. Yeah. Kan kondisikan pikiran kita ke arah misalnya Tara, Tara kita nanti doa terus lah, nanti kan yang energinya yang datang itu ya, sekualitas itu ya. Kayaknya kalau nggak salah lebih bagus kalau dipersiapkan dari sebelum mengandung. Iya. Kalau merencanakan kelahiran, pengen punya anak kan. Ya. Kalau kisah seperti orang-orang zaman dulu di India itu selalu kalau ingin melahirkan kan mempersembahkan sesuatu kepada para dewa kan kayak gitu. Ada makhluk suci ke tempat-tempat keramat gitu. Buddha kan pernah diperlakukan seperti itu kan. Menjelang pencapaian kebudayaan itu kan ketika menyatakan tekad bertapa di bawah pohon Bodhi itu, lalu datang perempuan Sujata ya kan, dia sudah lama nggak bisa punya anak kan, lalu di situ berharap dia pengen punya anak di bawah datang ke bawah pohon Bodhi,
lalu di hadapan Buddha Pertapa Gautama, yang dia pikir dia dewa pohon awalnya. Apakah sampean dewa pohon? Bukan, saya hanya pertapa itu. Tapi hasilnya kan Tapi di blessing kan, semoga kamu dengan persembahan ini bisa mempunyai anak kan. Tapi saya pernah kajarin itu ya, temen kan muslim loh, dari dia belum hamil, dia melaksanakan kehamilan itu tak ajarin doa itu. Waktu itu soalnya baru dapat kan di Vajrayana, tapi nggak tak ajarin mantra taranya, enggak. Tapi tak ajarin doa umumnya untuk secara universal. Itu anaknya lahir itu dari bayi itu paling senang dengerin kalau kita lagi cerita dharma. Sampai sekarang? Sekarang aku nggak tahu sih, dia kan pindah-pindah di desa ya, jadi nggak ini. Tapi waktu bayi itu ketika kita study group tentang dharma gitu ya, anaknya tuh malah dengerin gini, mami ini lihat sih ini dengerin gitu. Ada muslim itu. Karena diajari doanya yang awal itu, sejak awal itu. Itu apa sih doa apa sih? Yang doa umumnya itu apa? Saya versi baca. Hah? Ngarang sendiri sih. Aku ngarang sendiri tapi konteksnya sama dengan itu. Bahwa supaya janin yang masuk ke dalam dirinya dia itu. Tapi kan pengantarnya biasa tetap pakai ini. Apa? Ya itu kayak mantra-mantra itu pengantar. Enggak sama sekali. Enggak, soalnya itu hanya tekadnya saja. Hanya tekadnya saja. Soalnya itu anak Islam. Tapi kalau meditasi yang kelihatan itu justru kayak Buddha, kayak Kuan Yin, kadang ada Maria, ada Yesus gitu. Sedangkan dia masih bingung, loh aku ki Islam, tapi nek meditasi sih bikin kok sing ngene-ngene gitu. Jadi dia sebetulnya rada bingung juga. Nggak kelihatan Muhammad ya dia. Kan nggak boleh digambar. Nggak ada cerminan seperti itu. Jadi nggak boleh divisualisasikan kan berarti nggak. Karena dia kan belum pernah lihat namanya Maria Yesus, sebetulnya dia belum pernah orang di desa. Tapi minimal sudah boleh divisualisasikan. Ya benar. Siluetnya yang mirip. Minimal kalau pernah nonton film atau apa itu pernah lihat sekilas. Ya nggak tahu ya. Tercetak lah. Atau pernah lihat posternya sekilas gitu. Jadi ya kekuatan apapun ya, pernyataan, mantra-mantra, sumbernya kan dari pikiran. Bagaimana kondisi cita, mind kita ini kan dikondisikan kan gitu, mengarah ke sana kan gitu. Kemudian ditambah seberapa tekad kuatnya, ya seberapa kuat tekadnya. Berapa kuat tekadnya ketika pernyataan itu atau cita-cita atau harapan itu ingin dicapai kan gitu. Lalu effortnya apa kan gitu. Buddhis akan mengajarkan dasarnya seperti ini. Nggak akan diajarkan hanya sampai level pokoknya agar kamu doa gitu aja. Nah, itu oke. Hanya doa itu kan levelnya sebagai upaya kausalia ya. Ketika orang belum mengenal dharma atau apa, mungkin cukup doa-doa saja dulu, sebisa-bisanya kan gitu. Sebisa-bisanya entah baca parita, baca liamking atau apapun gitu kan. Kulit-kulitnya sampai suatu ketika nanti pelan-pelan orang ini akan tertuntun dengan sendirinya mengenal dharma lebih jauh. Syukur-syukur mulai bisa dengar mau baca penjelasannya lebih panjang. Terus kalau baca sutra atau mantra, mulai baca artinya, maksudnya apa, mulai merenungkan artinya ini maksudnya apa, terus bertanya, lalu cara mempraktekkannya bagaimana, kan gitu ya, tahapannya kan seperti itu. Baru kemudian setelah ngerti, makin yakin, tindakannya jadi punya motivasi. Jadi Buddhis itu kekuatannya itu selalu dimotivasi sebenarnya. Yang membedakan kita, orang biasa ini, sama bodhisattva itu dimotivasi ternyata, tekad. Walaupun tindakannya sama. Motivasinya lain sekali. Jadi orang yang bilang dia ingin jadi bodhisattva atau dia menyatakan dirinya bodhisattva itu penandanya hanya satu, tekad. Bahwa dia sejak bangun tidur tekadnya selalu berguna buat yang lain. Itu saja.
Kalau kita besok mulai pagi sudah bertekad seperti itu, mulai besok saya bangun tidur, apapun yang saya lakukan hanya untuk sebesar-besarnya bisa memberi manfaat pada yang lain. Kalau setiap bangun tidur tekad kita itu, jadi kita udah bodhisattva. Lain-lainnya nggak penting lagi. Tindakannya mungkin kelihatannya sama-sama saja dilihat orang lain, tapi motivasi yang mengawalinya setiap saat beda. Ini yang membentuk kita akan jadi apa. Kelihatannya sesimpel itu sih, tapi perubahannya, dampaknya terhadap mental kita, mind kita sampai ke kualitas hidup kita nanti sangat signifikan, beda sekali. Dan biasanya nggak gampang sih. Pagi ini, besok saya ingat gitu bertekad, besok lupa lagi dengan berbagai kesibukan kita ini kan. Gitu. Nggak sampai besok, yang lupa. Ya udah lupa. Karena memang harus diulang. Biasanya kan kalau tekad bodhisattva itu kalau dalam disiplin para biksu saja itu kan pagi siang malam harus dibaca tekadnya itu. Karena itu untuk selalu mengingatkan, nggak boleh lupa. Kayak orang minum obat itu udah sehari 3 kali. Jadi selalu diingatkan. Mau tidur diingatkan, bangun tidur diingatkan. Besok siang memulai kegiatan lagi, ingatkan lagi. Begitu terus sampai akhirnya mendarah daging, akhirnya jadi tindakan otomatis. Hingga lalu actionnya jadi powerful, apapun itu jadi punya kekuatan, bukan sekedar kata-kata. Saya kira itu cukup. Ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan? Hari ini memang saya sengaja mau ngomongin ini saja dulu. Harusnya dalam Yamking itu perlu ditambah bodhisattva sila supaya itu kan basic dari Iya, cuma menurutnya. kalau bodhisattva sila itu hanya dibaca begitu saja di Yamking tanpa dimengerti dan benar-benar dijadikan tekad, itu juga agak Iya, sih. tapi daripada bodhisattva sila pun nggak kenal kok. Lebih parah mana? Lebih baik dibaca tapi kan berarti mulai Ya asal dia ngerti sih, asal siap sih nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa sih, asal yang baca siap ya. Karena ada konsekuensinya loh nanti. Tekad ini kan selalu ada konsekuensinya. Berarti dia harus lakukan tuh actionnya. Sekecil apapun harus diusahakan. Alih-alih hanya sekedar baca tok gitu. Aku pernah dapat pelajaran kalau kita ngambil bodhisattva bodhisattva sila itu sebelumnya kita nggak membunuh, itu nggak ada konsekuensi apa-apa kan juga nggak membunuh kan, kita memang nggak membunuh. Tapi kalau begitu kita ngambil bodhisattva sila, kita nggak membunuh, itu sudah memupuk kebajikan. Iya. Sudah ada perbedaannya. pun nggak Iya. Iya. kita sudah Kan kalau kita orang biasa Iya. nggak ngambil itu, memang kita nggak bunuh ya, nggak ada manfaatnya. Iya. Tapi Makanya kalau kan begitu ngambil nggak bunuh berarti kita sudah melakukan kebajikan untuk itu. makanya kekuatannya kan di tekad tadi. Walaupun kegiatannya sama, tapi karena ada pernyataan tekad tadi untuk menghindari pembunuhan, nah, Jadi jadi lebih powerful kan. Iya. Iya. Itu memang seperti itu cara bekerjanya kualitas bodhisattva itu kan seperti itu. Oke ya, itu dulu ya. Minggu depan kita lanjut di Manggala Sutta. Kalau moga-moga hadir lagi. Manggala Sutta ini sutta yang termasuk panjang tentang berkah mulia ya. Ini menarik isi sutta ini, benar-benar menjadi sering dipertanyakan oleh banyak makhluk juga. Ya, berkah utama. Ini bisa panjang sih berkah utama. Moga-moga cukup sekali pertemuan. Biasanya sih 2 kali 2 sesi lagi. Saca Kriya Gata kan berarti saranang juga berarti bukan pelindungan tapi Ya, andalan. sarana ya, andalan. Saca Kriya Gata ini berarti pernyataan gitu. andalan. Kita mengandalkan Buddha, Dharma, dan Sangha Sebagai sarana untuk mencapai pengunggahan. Baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam, Sugiyoto, Namo Buddhaya. Nah, Oke. ya.